Oh, oke guys, kembali lagi aku. Sesuai janjiku minggu lalu aku bikin podcast. Jadi hari ini lumayan aku sibuk ya. Sibuk tanpa produktif ya. Tanpa ada sesuatu yang menghasilkan. Cuman yang ngerjain ini, ngerjain ono. Jadi ini aku ada sewaktu senggang tuh sore. Ini udah di atas jam 5 guys. Jadi agak gelap. Nah, tadinya tuh aku mau ngajak teman ya buat bikin podcast, cuman karena temannya juga tidak mengasih kepastian, ya udah aku pun sendiri ya. Jadi sebetulnya ini aku mau menceritakan ulang dan menceritakan sendiri ya, sendiri doang. Ini di CNI. Jadi tentang kontenku yang sebelumnya itu yang ke Nusa Penida. Jadi kenapa aku mau bikin podcast? Karena ada banyak hal yang tidak diceritakan di dalam konten tersebut. Nah, di dalam podcast ini juga ada apa giveaway-nya juga. Nah, minggu lalu tuh aku buka sesi pertanyaan di story dan cuma 2 orang yang nanya ya, yaitu akunnya Hikti dan akunnya Khalifa. Itu otomatis langsung dapat giveaway 50. Karena cuma 2 orang guys. Oke. Nah, sebelum aku jawab 2 pertanyaan itu, di aduh ya guys, aku ambil napas dulu sih. Lumayan agak terburu-buru soalnya ini mengejar waktu juga sih tadi. Jadi di Nusa Penida itu sebetulnya itu planning yang sudah lama ya. Karena sebelumnya aku udah pernah ke sana dan waktu itu tuh ke sana aku cuman datang pagi, sorenya udah balik. Dan saat itu tuh pula hujan. Nah, hujan jadi aku cuman ke satu tempat, ke Linking Beach. Itu pun nggak sampai bawah, dan saat aku mau ke Sabah itu udah hujan. Jadi aku sangat sebentar banget di sana. Hujannya cukup lama, ada 2 jam lebih apa 3 jam, sangat lama. Nah, aku kembali lagi ke Nusa Penida. Aku merencanakan planning trip ke sana. Jadi gimana ya? Awal ceritanya dulu deh. Awal hari keberangkatannya. Jadi itu karena di planning udah lama ya. Jadi aku udah nyiapin tiket, tempat menginap semua, sudah tahu budget. Nah, pas hari keberangkatannya tuh sebenarnya aku udah kayaknya nggak jadi deh. Karena tuh di masa seperti ini ya, aku berangkat tuh di masa lagi Covid ya, lagi pandemi, dan aku khawatir gitu. Kayaknya susah terlaksana ya. Waktu itu juga kan pesawat sempat dihentikan, walaupun penerbangan domestik ya. Dan akhirnya tuh di bulan bulan Juli ya dibuka lagi. Dan persyaratan persyaratan yang wajibnya itu adalah rapid test. Akhirnya pun aku rapid test non reaktif. Lalu aku reschedule lagi ulang planningnya semuanya. Berangkatlah hari pertama tuh. Jadi itu pesawat tuh berangkat 6:30 ya. Aku tuh 5:30 baru bangun. Oh parah itu. Jadi pas aku bangun tuh udah, itu di kamarku jendelanya udah kok terang nih. Wah, aku kesiangan banget. Jadi itu sebetulnya pas hari itu tuh aku udah merasa kayaknya nggak bisa ya. Kenapa 5:30 baru bangun, belum mandi, belum siap-siap. Dan kan di bandara juga repot ya daripada naik kereta. Naik kereta tuh simple. Nah, di pesawat tuh repot. Kalau 2 tahun yang lalu sih itu kalau naik pesawat ya, aduh, enggak, dikirain lagi.
Kalau naik pesawat itu 2 tahun yang lalu ya, kalau kita misalnya nggak pakai bagasi itu langsung ke mesinnya, print otomatis kayak naik kereta, udah langsung boarding. Nah kalau sekarang nggak, mau pakai mau nggak harus ke kontor bagasi, dan itu antriannya panjang sekali. Jadi pas bangun tuh udah, wah ini nggak jadi berangkat nih. Dan tapi itu langsung beberapa detik kemudian aku pikir enggak, aku pasti bisa berangkat. Caranya gimana? Jadi aku sama sekali nggak mandi. Saat itu aku nggak mandi, nggak gosok gigi, nggak keramas. Dan sebenarnya sih emang udah di prepare ya. Jadi itu semua yang aku bawa itu aku udah siapin. Jadi saat itu langsung aku ambil. Jadi aku cuma bawa tas seperti ini guys. Ini tas yang aku bawa ke Bali. Bawaanku cuma seperti ini doang. Jadi dengan tas seperti itu langsung aku bangun, ambil tas, nggak pakai banyak pikir lagi, ambil kunci motor semua, jalan. Nah untungnya nyata akhirnya keburu, walaupun sempat nanti di bandara itu, di bandaranya aku apa ya, petugasnya tuh ya untungnya ngebantu sih, akhirnya petugasnya sih masih ada pengertian lah, berangkat lah. Dan itu kejadian yang nggak terekam di YouTube ya. Lalu sebetulnya ada dua scene yang nggak terekam, nggak masuk di konten YouTubeku. Nih salah satu scene-nya itu nanti yang scene di pelabuhan guys. Di pelabuhan tuh yang cari motor. Nah scene-nya nanti berjalan besok iya. Berapa jadi motor, Pak? 1. Beginilah di Nusa Penida guys, Ini sandalnya, sudah sandalnya kan? kapalnya. Jadi begitu nyampe banyak yang nawarin motor. Ya. Motornya kayak gimana Bu? Lihat dulu ya. Vario sini, motornya Vario. Hah? Vario ini, Tekno. Vario. Ya, lihat dulu motornya sini bang. Enggak sini, sini. Oh, yang mana? Sini belakang mobilnya bang. Saya kayak itu. Enggak bang. Nih, ibu yang Ibu yang sama motor ini. iya. Guys, di sini istilahnya tuh motor sebut Honda. Honda. Oh, saya baru tahu. Ini motor ibu. Hah? Ini motornya. Yang ini? Bannya bagus-bagus semua. Ya, berapa Bu? Tuh, sini itu ini sekaligus menjawab pertanyaan qualify ya. Tuh bagaimana cari motor dan penginapan. Jadi itu pada saat kita datang di pelabuhannya, itu udah sebanyak orang tuh nawarin motor. Dan budgetnya sewa motor tuh murah guys. Itu sama kayak nyewa motor di Jogja, murah, rental seharian tuh sekitar 75 apa 80. Itu sama kayak nyewa motor di Jogja guys, seharian. Nah di sana tuh seperti yang kalian lihat di sini itu, motor tuh di sana dikenalnya Honda. Jadi kita kalau misalnya cari motor nyebutnya Honda, Bu nyari Honda dong. Nah itu otomatis orang udah ngerti, orang sana Nusa Penida itu. Dan jadi nggak sulit guys di sana pas datang nyari motor. Nah penginapannya di mana, aku nyari di Traveloka. Nah penginapannya bagus banget guys. Kalian yang udah nonton itu nggak nyampe 200 penginapannya. Dan aku sangat wah gila, takjub ya. Jadi penginapannya itu benar-benar punya kolam renang yang menghadap ke sunset, bukan sunrise ya. Dan kamarnya pun apik banget. Nah kalian yang sudah nonton pasti tahu lah. Cuman sayangnya sih karena waktuku nggak lama ya, jadi aku nggak terlalu menikmati, maksudnya fasilitas dari tempat menginap itu sebenarnya bagus banget sih. Nah itu yang apa, udah jawab ya pertanyaan di Khalifa. Kamu nanti dapat 50.000 giveaway, nanti aku chat atau DM ya. Terus apa lagi ya, yang pengen aku ceritain di
di Nusa Penida ya, yang belum terekam di YouTube. Sama ada satu lagi scene, cuman scene yang terlupakan tuh cuman apa, cuman view pemandangan doang sih yang di Raja 5. Nah nanti kalian bisa lihat di sesudah ini nih guys. Yo, tadi habis moto-moto aku guys di rumah pohonnya. Teman nggak tahu ini ada apa di sini. Jauh juga. Oh, benar. Guys, itu kayaknya jauh banget guys. Wow. Oh my god. Guys, ini turunnya lumayan tuh. Wah, tanahnya. Wah. Tapi sini sih tangganya udah rapi nih guys, kalian bisa lihat. Cuman masih lumayan. Itu yang scene yang terlewatkan. Dan pertanyaan kedua dari Hikti, kamu otomatis dapat 50.000 ya, sudah nanya. Itu gimana sih budgetnya murah? Nah, gimana budgetnya murah itu pertama kita nggak hitung tiket pesawat ya. Sebenarnya yang penting itu persiapannya guys. Jadi kalau kalian nih misalnya mau jalan-jalan jauh, persiapannya tentu kalau aku sih udah siapin jauh beberapa bulan yang lalu gitu. Jadi kalau budget sih untuk tiket pesawat udah aku persiapkan ya, itu enggak. Untuk budgetnya tuh selain tiket pesawat itu pertama kapal itu 200 PP. Lalu tempat menginap sebenarnya ada yang 100 guys. Kalau waktu itu aku pilih yang di bawah di atas 100 tapi di bawah 200. Tapi yang bagus ya udah aku pilih yang itu. Sebenarnya sana ada yang di sana ada yang 100. Ada juga di bawah 100 ada. Jadi kurang lebih tempat menginap sama kapal di pelabuhan itu 300. Lalu motor kalau nyawa 2 hari itu 150, jadi 4,5. Nah makan tuh di tempat penginapanku, makan tuh ada yang di bawah 10.000 guys. Itu udah sama telur dan perkedel. Ya udah telur sama perkedel. Kalau saya itu ada di itu juga deh di YouTubeku. Itu 8.000 kalau nggak salah guys. Jadi makan juga bisa ngirit. Jadi kurang lebih tuh kalau makan kalau kalian irit 2 hari ya itu paling 5. Jadi totalnya semua tuh 550.000. Irit kan? Banget. Kenapa banget? Nanti aku kasih perbandingannya di ini guys. Jadi ada beberapa travel tuh bikin open trip ya. Atau trip ke sana ke Nusa Penida. Itu sampai 3 juta dan 2 juta. Nah, nanti aku kasih lihat nih. Jadi kalau dibandingin dengan itu mahal banget. Itu pun yang perbandinganku sama yang mereka travel itu sama-sama enggak tanpa tiket pesawat ya. Jadi itu budgetnya sangat irit aku bilang. Jadi dengan budget segitu aku yakin sih kalau kalian misalnya ngumpulin duit ya, kalau kondisi normal ya, aku kan ngumpulin duitnya dari sebelum kondisi pandemi seperti ini. Jadi kalian pasti bisa lah, siapapun bisa. Terus hal yang lain yang belum diceritakan, kadang-kadang ada yang orang teman bertanya ya, kenapa kok kesana sendiri? Itu butuh persiapannya banyak guys, nggak cuma persiapan materi, waktu, tapi fisik juga. Kalian yang nonton ya podcast kontenku di YouTube di Nusa Penida itu, kalau kalian benar-benar lihat semuanya, kurang dari 24 jam aku tuh tiga spot berbeda yang semuanya aku turun dari atas ke bawah, naik lagi 3 spot kurang dari 24 jam. Nah kurang lebih tingginya nih. Udah kalian lihat kantor wali kota. Nah itu kurang lebih tingginya kayak gitu guys. Aku kurang lebih
lalu aku balikin lagi. Ya, kalian udah lihat tadi kantor wali kota. Nah, kurang lebih seperti aku naik turun tangga ke atas, paling atas, turun lagi, naik tangga. Dan bagi orang kalau misalnya mau ngikut aku tanpa persiapan, nggak bisa. Itu aku olahraga dulu loh. Aku nge-push dulu, nge-push fisikku supaya lebih terlatih ya, lebih stamina, lebih meningkat. Kalau orang biasa sih jujur ya kayaknya, bukan orang biasa, maksudnya orang tanpa persiapan nggak bisa kalau ikutin aku ya. Makanya aku kadang apa bilang, maksudnya ke teman semua yang aku kenal ya, yang pernah kenal aku juga, kalau mengikutin aku ya butuh persiapan. Nggak bisa langsung bukan sini, bukan seperti jalan-jalan ke Ragunan ya, atau yang dekat kayak orang Jakarta misalnya jalan-jalan ke Ragunan tuh dekat kapan aja bisa, tapi ini bukan seperti itu. Lalu apalagi ya, di kontenku yang minggu lalu aku post tuh di YouTube, sebenarnya pas pulang juga aku sempat berantem dengan sama petugas kapalnya. Ini udah mau hujan lagi, jadi karena kan aku kalau nggak salah tuh aku balik setengah 7 malam deh, setengah 7 malam. Nah mau nggak mau kan aku harus nyampe di bandara tuh jam setengah 6. Nah kapalnya tuh di jadwal tuh jam 5, setengah 5 deh, setengah 5 molor guys, jam 5 juga belum berangkat. Karena itu jadi dermaganya itu ada apa, airnya itu lagi surut, kayak lagi masa ini ya, surut pas ada pasang apa, air surut gitu. Nah ini kondisinya lagi airnya lagi surut, air lautnya, jadi kapal tuh nggak bisa sampai ke yang dekat pantai, jadi nggak semua kapal bisa. Nah ada satu dermaga yang paling ujung, itu cuma satu kapal yang bisa nampung di situ. Nah kapal yang akan aku naikin tuh belum bisa merapat karena masih ada kapal ini nih. Nah itu lama. Kenapa yang bikin lama? Karena itu banyak apa sih, penumpangnya tuh yang belum nggak on time, jadi nungguin. Otomatis kapalku jadi yang aku mau naikin tuh ya nggak bisa berangkat, kayak nggak bisa merapat. Nah aku sempat berantem tuh sama petugas kapalnya, adu mulut doang sih. Karena kan aku bilang, ini tiket pesawatku berangkat jam dari Bali ya, itu setengah 7 malam. Nah kan jam segini belum ini. Kalau misalnya jam 5, kalau misalnya setengah 6 baru jalan, aku nyampe di Pantai Sanur ya, itu jam 6, belum naik gojek ya ke bandara, itu nggak keburu, berantem tuh. Aku bilang siapa nih nanti ganti tiket pesawatku tuh, sedangkan itu kan waktunya udah mepet banget ya. Tuh sih sana ada ibu-ibu yang salah satu pengurus apa sih kapal ya, yang mesin tiket juga, itu baik hati mau nolongin. Akhirnya tuh aku naik kapal yang ini guys, jadi bukan kapal yang belum merapat nih. Nah akhirnya keburu. Jadi itu ada yang salah satu di mana aku berantem, itu nggak terekam di YouTube itu. Karena juga aku nggak kepikiran buat rekam ya, bukannya itu jelek ya, aku sih orangnya padanya kayak gini, padanya. Tapi karena udah nggak kepikiran lagi saat itu untuk capture, nggak kepikiran lagi. Lalu apalagi yang belum ini ya. Soalnya enggak, jujur aku belum nggak bikin persiapan konsep ya, karena tadi buru-buru juga, jadi nggak. Dan aku pun orangnya padanya ya, kata YouTube aku tampil apa adanya aja sih, tanpa ya terserah kalian mau apa, kalian guys yang lihat aku ya begini gitu. Lalu sebetulnya kan giveaway-nya tuh buat 3 orang ya. Ini aku kasih tahu dulu. Ini kan 2 orang udah pasti dapatnya, yang nanya di Instagram, di akunku Foto7 ya.
Hikti dan Khalifa. Nanti aku DM, aku transfer. Nah yang satu lagi nih guys, buat satu lagi tuh untuk subscriber baru ya, subscriber baru dan follower baru, siapapun yang nonton ini. Nah, aku ucapkan ada kodenya, kode 7383. Nanti kalian ketik di Instagramku, itu buktinya berarti kalian nonton sampai detik ini. Oke, siapa yang cepat kalian dapat ya. Di ketik 7383, kalian ketik di kolom komentar di postingan podcast ini. Terus ya sebenarnya ada lagi sih konten traveling lagi ya, cuman nantilah, aku juga nggak mau bilang-bilang sekarang dulu sih. Apa ya, oh ya, kayaknya di YouTube apa tentang Nusa Penida itu aku juga nggak mengkecoh bawaanku ya. Jadi itu benar-benar cuma perjalanan 2 hari 1 malam ya. Jadi aku pun nggak bawa banyak barang ya, cuma baju dibawa di tas ya, di tas bagian baju, pakaian dalam, perlengkapan mandi, nggak bawa anduk ya. Terus udah sih guys, iya udah. Oh dompet kan hal biasa ya, cuman itu bawaanku. Jadi bener-bener aku nggak ringkes banget, sangat ringkes. Karena aku pikir juga kalau celana kan bisa dipakai berhari-hari ya, aku pakai celana panjang. Cuman itu doang sih. Jadi itu yang kayaknya nggak capture. Jadi aku orangnya simple sih, simple, nggak banyak. Aku pun bukan orang yang minyak rambut pun nggak pakai, nggak, sabun muka nggak ada, aku nggak pakai. Lalu apalagi yang belum aku capture di YouTubeku ya. Jadi itu, oh ya, kenapa itu yang bikin murah? Nah ini dia. Jadi kalau kalian mungkin ada yang melewatkan ya. Jadi kenapa perjalanan ke Nusa Penida bisa murah? Itu semua tuh tempat wisata, 6 spot yang aku kunjungin, 6 titik wisata yang aku kunjungin, itu semua free. Bukan, ada sih satu sih, cuman itu pun sukarela ya, free tiket masuk, bisa dibilang free semua ya. Cuman satu sih yang sukarela, itu kan juga sukarela sifatnya ya. Parkiran pun cuma satu di Raja 5, aku diminta parkiran 10.000 udah tok. Jadi benar-benar saat itu aku bilang, wah gila, aku bisa menghemat budget banyak nih. Jadi kenapa bisa begitu? Karena yang jagain nggak ada. Kenapa yang jagain nggak ada? Karena saat itu lagi pandemi guys, turis asing pun nggak ada yang datang. Sana tuh apa ya, kondisinya tuh miris ya bagi warga sana. Akhirnya pun nggak ada yang jagain tempat wisatanya, karena memang benar-benar sepi. Jadi gitu guys. Jadi kalau kalian mau ke Nusa Penida saat ini, cuman aku nggak tahu ya kalau kondisi normal ya, itu pasti akan dikenakan tiket masuk. Makanya buruan ke Nusa Penida guys. Dan nggak sangat worth it banget deh ngabisin sih. Nggak nyampe 1 juta beneran deh guys. Aku pun beli tiket pesawat waktu itu, temanku nanya, itu pun nggak nyampe tiket sekali jalan, nggak nyampe gope. Jadi PP tuh nggak nyampe 1 juta beneran, nggak nyampe 1 juta tuh. Karena kan aku udah persiapin jauh-jauh hari. Apa ya, jadi itu yang belum aku ceritakan itu, hampir telat naik pesawat, hampir telat juga naik kapal apa di pelabuhan. Terus cuma aku ada yang pengen aku ceritain sih, jadi atau penting atau enggak ya, apa semuanya sih aku capture sih di dalam konten itu sih. Jadi beberapa bagian dikit doang sih yang belum ini. Jadi oh ya, untuk penyeberangan kapalnya itu kalian dari Pantai Sanur lewatin Jalan Hang Tua ya, Jalan Hang Tua, karena aku sempat salah loh gitu.
di jalan apa gitu aku lupa. Pokoknya penjembangan kapal tuh di Pantai Sanur di Jalan Hang Tua. Itu tinggal lurus saja. Nah, ada itu. Saranku sih kalau yang bagi mau dari orang Jakarta ini untuk orang Jakarta mau ke Bali maupun Nusa Penida, apa, kalau kalian berangkat dari sini pagi-pagi banget nyampe sana di pelabuhan tuh pasti jam 10 jam 11 guys, pasti. Jadi kalian pasti naik kapal tuh yang mungkin jam 11 jam 12. Tapi kalau kondisi pandemi ini kapal tuh di siang cuma jam 1 siang. Jadi mau nggak mau kalian pasti nanti kalau misalnya orang Jakarta ya yang langsung berangkat dari pagi-pagi di Jakarta naik pesawat itu nyampe di Sanurnya tuh pasti untuk berangkat ke naik kapalnya itu jam 1 pasti. Kecuali kondisi normal ya. Kadang kalau kondisi normal tuh makanya kondisi normal tuh tiap jam selalu ada. Lalu kalau untuk arah baliknya tuh aku sarankan kalian apa? Tapi susah sih ya kalau kondisi sekarang itu pasti jadwal pesawat yang dari Bali ke Jakarta tuh pasti dimajuin, nggak ada yang sampai malam. Jadi aku sarankan dari dari Nusa Penidanya kalian naik kapal tuh yang jam 4 atau jam 3 lah. Usahakan itu. Kayak aku naik kapalnya tuh jam setengah tujuan, itu jam 5 udah mepet banget guys. Untungnya sih nggak macet ya. Lalu oh iya, untuk sana juga kalian nggak perlu pemandu. Sana tuh GPS aktif, walaupun nggak dapat sinyal, nggak tahu kenapa sinyalnya tuh dapat GPS. Jadi makanya aku bilang kalau ke sana tuh kalian bisa menghemat budget banget, apalagi kondisi yang sekarang ini ya. Dan ya tanpa tiket pesawat tuh nggak nyampe sejuta lah, nggak nyampe. Lalu apalagi ya, untuk makan sih mendingan pilih yang murah sih guys ya. Sana kan kebanyakan sebetulnya lebih diperuntukkan untuk bule kali ya. Jadi ada beberapa sana yang kelihatannya mahal guys untuk makan. Jadi untungnya di tempat penginapanku namanya Sunrise Cottage Hill. Ya, Sunset Cottage Hill. Jadi kan bisa lihat di Traveloka itu nggak jauh dari penginapanku ada makan yang murah. Terus apalagi ya, kalau tips-tipsnya sih itu doang sih pak. Udah murah banget makanya kondisi sekarang ini bisa penida lah. Ini udah gelap. Oh iya jangan lupa satu lagi jatah untuk giveaway 50k untuk subscriber dan follower baru ya. Kodenya itu tadi 7383. Yang cepat yang dapat ketik di kolom komentar di postingan tentang podcast ini ya. Oke, sekian ya. Udah malam juga sih. Ini udah gelap, mendung. Oke, terima kasih. Nantikan terus kontenku. Dan tetap semangat, jaga kesehatan.